Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Wulansari Channel. Kali ini saya mau berbagi resep beef kari udon. Ini enak banget, bikinnya juga gampang, gak kalah rasanya sama yang di resto udon itu. Buat teman-teman yang mau tahu resepnya, tonton videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel ini. Jangan lupa juga aktifin notifikasinya biar tahu kalau ada video baru. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara pembuatannya. Ya, ini semua bahan-bahan lengkapnya. Di sini saya pakai sekitar 250 gram daging sapi. Ini short plate beef. Saya beli di online. Teman-teman juga bisa cari di supermarket. Lalu ini ada Kikkoman soy sauce, kecap asin Jepang. Lalu ini ada dashi powder atau kaldu ikan bubuk. Lalu di sini saya pakai mirin halal dari merek Kikkoman. Di online udah banyak banget yang jual mirin halal. Kalau enggak nanti ini saya beli di mana, saya cantumin di description box linknya. Teman-teman bisa cek di description box ya. Lalu saya ini pakai curry rocks Jepang. Ini juga saya beli di tempat yang sama, saya beli mirin. Saya pakai 2 blok untuk 2 porsi. Lalu ini ada setengah siung bawang bombay, saya potong-potong kecil seperti ini buat kuah karinya nanti. Lalu di sini ada bawang putih yang sudah saya parut. Nanti kita pakai buat marinasi dagingnya sama masak kuah karinya. Lalu di sini ada setengah siung bawang bombay, saya potong memanjang. Ini kita pakai nanti buat oseng dagingnya atau numis si dagingnya nanti. Ini ada merica bubuk, garam, ini saya pakai margarin. Lalu ini ada gula pasir. Lalu ini saya pakai udon yang udah jadi atau instan. Saya pakai merek ini. Saya pakai 2 bungkus untuk 2 porsi. Lalu untuk topping atasnya nanti saya pakai daun bawang. Cabai rawit yang sudah saya iris-iris biar nanti ada pedes-pedesnya jadi enak. Lalu saya pakai biji wijen putih. Ini wijen yang udah saya sangrai buat topping atasnya nanti. Lalu ini juga ada cabai bubuk biar nanti tambah enak. Pokoknya disesuaikan dengan selera teman-teman untuk topping pelengkapnya. Tadi itu semua bahannya, langsung aja kita mulai masaknya. Pertama aku mau marinasi daging sapinya dulu. Ini aku pakai kecap asin Jepang 1 sendok makan, mirin 1 sendok makan, merica bubuk, sedikit garam, gula pasir, bawang putih yang sudah diparut, lalu dashi powder atau kaldu ikan bubuk. Di sini saya tambahin kecap asin Jepangnya 1 sendok makan lagi. Lalu saya aduk-aduk pakai tangan biar lebih merata. Resep asli Jepangnya pakai sake karena saya nggak minum alkohol, jadi saya pakai air sedikit aja biar bumbunya lebih merata dan lebih meresap ke dagingnya. Kalau semua udah merata, kita diamin di kulkas selama 15 menit. Sekarang kita mau bikin kuah karinya. Ini saya panasin margarin. Saya pakai margarin biar lebih enak. Ini margarin 1 sendok makan. Lalu saya masukin bawang putih parutnya dikit aja, lalu bawang bombaynya. Lalu kita tumis sampai layu.
Kita tumis terus ya. Kalau dia udah layu dan sudah harum aromanya, kita kasih air. Ini saya pakai 600 sampai 650 ml air untuk 2 porsi, bisa disesuaikan sama selera teman-teman. Mau seberapa banyak kuahnya bisa disesuaikan. Lalu ini saya masukin mirin 1 sendok makan, kecap asin Jepang 1 sendok makan. Jadi kuahnya ini benar-benar enak dan gurih banget. Lalu ini saya masukin garam dikit aja karena kita udah pakai kecap asin. Lalu saya masukin gula pasir. Untuk takaran lengkapnya nanti saya tulis di description box ya. Kalau udah, ini saya masukin curry rocks-nya. Diaduk-aduk sampai curry rocks-nya mencair. Nah, ini curry rocks-nya benar-benar udah mencair, nggak ada gumpalan lagi. Kita akan masak kuah karinya sampai mengental ya teman-teman. Kalau kita pakai curry rocks atau curry block seperti ini, dia lama-lama akan mengental. Jadi kita nggak perlu pengental tambahan. Lalu ini saya masukin dashi powdernya atau kaldu ikan bubuk. Ini kuah karinya benar-benar enak banget. Karena kita pakai seasoning, jadi tuh rasanya kaya banget. Kalau teman-teman pakai curry powder, teman-teman bisa pakai tepung maizena ditambahin air, dimasukin ke kuah karinya sebagai pengental. Nah, ini kuahnya sudah mengental. Untuk kekentalannya teman-teman bisa disesuaikan sama selera teman-teman. Untuk saya segini sudah cukup. Sekarang saya mau masak daging sapinya. Ini saya tambahin minyak wijen dikit aja. Lalu saya tumis bawang bombay. Saya tumis pakai minyak wijen karena saya suka banget aroma minyak wijen. Teman-teman bisa pakai minyak goreng biasa atau margarin. Atau kalau nggak mau pakai minyak juga nggak apa-apa. Karena nanti beefnya itu bakal ngeluarin minyak. Kita tumis bawang bombaynya sampai agak layu. Lalu kita masukin beef yang tadi udah kita marinasi. Kita oseng-oseng. Kita masak sampai dagingnya matang, sampai nggak ada warna merah dagingnya lagi, sampai semua warnanya coklat. Nah, kalau udah semuanya warna coklat seperti ini dan gak ada warna merah dagingnya lagi, ini berarti udah mateng. Lalu saya tambahin sekitar 50 ml air, sedikit aja, gak usah banyak-banyak airnya. Lalu kita tunggu sampai airnya menyusut dan bumbunya lebih meresap ke dagingnya. Ini airnya sudah menyusut, ini udah cukup, mau saya angkat. Sekarang saya mau merebus mie udonnya. Untuk berapa lama ngerebusnya bisa disesuaikan sama kemasan masing-masing. Biasanya kalau udon kemasan itu di belakangnya dia ada tata cara berapa lama merebusnya. Ini di kemasannya bilang 2-4 menit. Jadi saya ngerebus 3 menit aja udah cukup. Nah, ini udah 3 menit. Habis direbus ini saya cuci sama air mengalir. Kenapa? Biar nggak lengket. Habis dicuci seperti ini, saya udah siapin air es. Air es ini lalu kita rendam bentar sambil kita aduk-aduk. Ini ngebuat mie-nya makin kenyal dan nggak lengket satu sama lain, makin enak mie-nya. Kalau udah, kita tiriskan mie-nya seperti ini. Ini semua bahannya udah siap dan udah mateng, tinggal kita tata aja. Ini saya masukin mie udonnya. Lalu saya siram dulu sama kuah karinya. Untuk kekentalan kuah karinya ini tuh udah pas banget.
Teman-teman jangan masak sampai kental-kental banget ya, karena ini kan buat kuah udon, jadi enaknya tuh yang gak terlalu kental. Nah ini saya tambahin dagingnya, daging sapinya. Kalau bikin sendiri tuh kita bisa banyak ya isiannya. Lalu ini daun bawang saya tambahin, karena saya suka, saya pakein banyak. Lalu cabai rawit yang udah diiris, disesuaikan sama selera. Lalu saya tambahin bubuk cabai dan juga wijen putih sangrai. Wah ini enak banget, rasanya juga benar-benar enak, bikinnya juga gampang. Teman-teman bisa cobain di rumah, gak perlu jauh-jauh pergi ke resto, kita bikin aja di rumah itu udah enak banget. Tentunya juga makannya bisa lebih puas ya teman-teman, karena porsinya bisa disesuaikan sama yang kita mau. Isiannya juga kita mau seberapa banyak kita bisa tambahin. Buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai, terima kasih banyak. Semoga video-video saya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di resep selanjutnya.